السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. kita lanjutkan insyaallah taala kajian fikih dari kitab Al-Wajiz, masih melanjutkan kitab Shalah. Berikutnya masuk bab al-mawaqit. Al-mawaqit ini jamak dari miqat, yang artinya qadrul muhaddad min fi'lin min az-zamani aw al-makan. Al-qadru muhaddad min fi'lin min az-zamani aw al-makan. Yani al-qadru, ini kadar, muhaddadun, yang sudah dibatasi, kadar atau ukuran yang sudah dibatasi, min fi'lin, dari semua jenis perbuatan, min az-zamani, dan ini termasuk miqat min az-zaman, dari sisi waktu, awil makan, atau dari sisi tempat. Dalam bab salat dari mawaqitus salat berarti zaman wal makan. Zaman wal makan ma huwa miqat fi al-hajj. Miqat di sisi tempat itu dalam bab haji. Miqat dari wilayah Najd itu qablul manazil, itu makan, tempat. Dari Indonesia, dari Yaman, itu Yalamlam, itu makan. Harus melewati situ ihramnya. Kalau tidak, maka dia tidak mengerjakan kewajiban, harus diulang kembali lalu masuk miqat lagi. Demikian pula salat, bahwa ma'ruf fil ayah inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi kaum mukminin kitaban mawquta, dengan sudah ditentukan waktunya, sudah ditulis waktunya. Dan disebutkan di dalam Al-Quran waktu-waktu mawaqitus salat di surah Al-Isra. Aqimus salat liduluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Di sini di surah Al-Isra disebutkan mawaqit as-salat. 3 waktu secara zahir ayat demikian. Tegakkan salat liduluki syams, jika matahari tergelincir, ila ghasaqil lail,
sampai malam hari dan waktu fajar. Untuk itu orang-orang Syiah dan kelompok sempalan yang menamakan dirinya Ahlul Bait, yang mereka ini sebenarnya tidak akidah Syiah, itu salatnya 3 kali sehari. Salatnya 3 kali sehari. Ketika orang awam bertanya, kenapa kalian salat 3 kali sehari, bukankah 5 kali yang benar? Dia bacakan Al-Quran ini sebagai dalil. Mana 5 kali? Kan cuma 3 kali. Liduluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Semua 3 waktu. Jadi mereka salatnya 3 waktu. Dimaklumi orang-orang Syiah ini jahil fi usul, jahil fi tafsir dan selainnya. Paling mudahnya untuk menjelaskan kepada mereka adalah hadis. Nanti yang akan kita baca hadis Jabir bin Abdullah, itu tafsir dari ayat. Tafsir wa tafsil dari ayat. Dijelaskan. Di situ ada 5 waktu. Kalaupun mereka berdalil dengan ayat tadi, yashmal liduluki syams, yang matahari tergelincir, yashmal duhur wal asar. Tidak menafikan itu cuma satu. Mana menunjukkan dari ayat yang menunjukkan itu cuma satu saja. Jadi yashmal. Jadi ada yang memang berkata demikian dari para ulama. Jadi yashmal duhur wal asar, duruki syams. Ghasaqil lail masuk maghrib wal isya. Qur'an al-fajr berarti subuh. Selesai. Dalil itu sebenarnya sudah bisa dijadikan dalil. Ya memang sebagaimana tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah, mentafsir Al-Quran yang bersifatnya mujmal dengan perincian hadis yang sahih. Itu. Berikutnya, qala al-muallif hafidhahullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril alaihi salam faqala lahu qum fasalli فصلى الظهر حين زالت الشمس. Dari mawaqit beliau membawakan hadis Jabir, dan ini hadis yang paling sahihnya dalam masalah mawaqit, bahwa Nabi SAW datang padanya Jibril alaihissalam berkata kepada beliau, "Kum, bangunlah dan salatlah." Ini di waktu matahari tergelincir. Fasalla dhuhra, salat zuhur. Dan ini awal kali salat diperintahkan adalah salat zuhur. Ini sudah sepakat para ahlul ilm. Jadi beliau salat zuhur ketika matahari jalan, matahari tergelincir. Artinya tergelincir ini berarti lebih dari setengah menuju ke arah tenggelam. Thumma ja'ahu al-'asr, dan datang lagi kepada beliau pada waktu asar, faqala qum fasalli, bangun dan salatlah. Fasalat asar. Nah, di sini salat asar ketika hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Salat asar ketika bayangan segala sesuatu ukurannya sama dengan bendanya. Misalkan bendanya 1 meter, berarti bayangannya 1 meter. Nah, thumma ja'ahu al-maghrib. Baik. Masalah sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Setelah kita
istiqra dari beberapa kalam termasuk Al-Imam Asy-Syaukani, Imam An-Nawawi rahimahullah dan selainnya bahwa masih ada mengingat matahari ini tidak senantiasa berada dalam garis edar yang tengah ini, ya, kadang di kanan, kadang di kiri, yang kita ma'ruf dalam ya, ilmu masalah itu. Maka beliau Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan dalam Durrul Bahiyah, fa akhiruhu masiru syai' mithlahu siwa fai'iz zawal. Begitu. Jadi kalau tadi hina fara zillu kulli syai' mithlahu, ditambah Asy-Syaukani rahimahullah siwa fai'iz zawal, selain fai' ini ketika matahari tidak berada di tengah, nanti setelah baru saja tergelincir itu ada bayangan. Ya, sedikit saja tergelincir ini ada bayangan. Atau apa ya? Matahari baru di tengah itu ada bayangan begitu. Jadi matahari di tengah ini benda ini kan. Kalau matahari berada di tengah, hukumnya bayangan di sini kan tidak terlihat di situ. Ya. Ketika matahari di sini, kan begini jalannya, begini. Berarti ketika di tengah, kan mesti ada bayangan. Nah, bayangan lebihnya ini sebelum zawal, ketika persis ini yang kita menggaris lurus begini. Ya. Di sini matahari ini bayangan, mesti tidak ada bayangan, kan begitu. Ketika di sini mesti ada fai, mesti lurus ini ada fai. Fai-nya di mana? Kiri ya. Nah, fai ini tidak terhitung. Sesuai kadar garisnya, seperti di surah Yasin dijelaskan bahwa matahari berada di garis-garis edarnya, artinya banyak gitu. Nah, ketika berada di sini, mungkin fai-nya bisa melebihi bayangan atau sama dengan ukuran bendanya. Fai-nya dia bisa 1 meter. Kalau benda 1 meter, fai-nya saja 1 meter. Begitu. Maka itu banyak para ulama ketika melihat ilmu apa? Astronomi. Ya. Itu juga ditinjau ternyata agak iskal ketika matahari berada di barat dan zawal. Nah, itu makanya para ulama menerapkan siwa fai'iz zawal. Ya. Berarti di sini salat asar ketika satu benda ukurannya semisal benda itu. Tsumma ja'ahu al-maghrib. Wa qala qum fasalli. Fasalla al-maghrib hina wajabat asy-syamsu. Beliau salat maghrib ketika matahari terbenam. Tsumma ja'ahu al-isya. Fa qala qum fasalli. Fasalla al-isya hina ghaba asy-syafaq. Salat isya ketika syafaq, yaitu ahmar, cahaya kuning di ini menghilang. Berarti itu sudah masuk waktu isya. Tsumma ja'ahu al-fajr fa qala qum fasalli fa shalla al-fajr hina bariqa al-fajr. Beliau salat fajar ketika terbit fajar. Ya, fajar terbit karena fajar itu fajaran, fajar kadhib. Ini fajar kadhib bentuknya seperti lurus, pernah tahu begitu? Artinya kalau ada yang mengatakan seperti ekor serigala, memang kurang lebih. Jadi fajarnya lurus ke atas begitu. Itu fajar kadhib. Terus setelah itu gelap lagi. Nah, kalau fajar yang shadiq ini setelah itu terang, lurus begitu di ufuk. Setelah itu terang. Ini awal sata al-fajr. Jadi ketika fajar sudah agak meninggi. Jadi ketika balik al-fajr, awal sata al-fajr. Ini fajarnya sudah naik begitu. Sudah hampir nampak. Nah. Tsumma ja'ahu min al-ghad. Kemudian Jibril alaihi salam datangi kepada beliau besok harinya. Lizuhri faqal qum fasalli. Di waktu zuhur beliau membangunkan Nabi bangun dan salat.
فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء. Nah, مثله. Ya, ini di waktu zuhur Nabi SAW dengan sholat, beliau sholat zuhur ketika satu bayangan semisal benda. Kalau tadi ini waktu apa? Asar. Sekarang besok harinya Jibril datang di waktu itu. Di waktu itu. Waktu zuhur ketika bayangan sama dengan bendanya. Tsumma maghrib waqtan wahidan. Kemudian beliau datang waktu maghrib satu waktu dan yang kemarin sama. Hal yadul dijelaskan lama ini menunjukkan maghrib itu sangat tipis waktunya. Jadi sehingga beliau datang, Jibril alaihissalam datang waktunya sama, waqtan wahidan. Lam yazal anhu. Ya, sama maksudnya apa? Tidak bergeser dari artinya waktunya sama dengan kemarin. Tidak berubah dari ini. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل. Jadi datang waktu Isya ketika sudah pergi setengah malam. Ya, setengah malam. Itu setengah malam, ya, bisa ya, gampang ya. Misalkan malamnya mulai atama jam 7, dihitung saja nanti subuhnya jam 4, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti semalam itu ada 9 jam. 9 jam. 9 jam berarti kan dibagi 2, 4,5 jam. Jadi 4,5 jam dari jam 7, 8, 9, 10, 11, setengah 12. Nisful lail. Setengah 12, selebihnya berarti sudah habis waktu salat Isya. Gitu. Tergantung malamnya. Kalau di Saudi pernah subuhnya jam setengah 4, ya, malamnya jam 8, pernah setengah 8. Jadi pendek malamnya. Pas bulan puasa, pas musim panas. Sudah siangnya panjang, musim panas, bulan puasa. Masya Allah, imtihan. Nah, kemudian awal thuluthul lail, atau berkata dia sepertiga malam. Fasalat Isya. Ya, thuluthul lail dan zahaba nisful lail ini tidak terlalu kuat terlalunya di berhalangannya. Ini para ulama menjamah dua ini. Thuluthul lail, ya, zahaba nisful lail masuk dalam thuluthul lail. Dan setelah pergi setengah malam, ya, thuluthul lail kan juga masuk. Jadi ini batas. Ada yang bilang bahwa thuluthul lail ini akhir salat Isya. Paling jauhnya seperti itu. Tsumma jaa hina asfara jidda. Kemudian beliau datang ketika sudah sangat menguning. Faqala qum fasalli salat fajr. Tsumma qala ma baina hadaini al-waqtain waqtun. Apa yang di antara dua waktu ini, waktu kemarin sama besok harinya, ini sudah waktunya. Al-qadrul muhaddad. Al-qadrul al-muhaddad. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menentukan waktu salat dalam hadis Jibril ini dengan datangnya Jibril pertama di awal waktu, yang kedua di akhir waktu. Dan ditegaskan baina hadaini waqtain waktu. Jadi apa di antara dua waktu ini, itulah waktu salatnya. Itulah waktu salatnya. Ya. Ini adalah waktu, dijelaskan Asy-Syaukani rahimahullah, tidak halal seseorang jika bukan ma'dzur untuk untuk salat di luar waktu ini. Ya. Ini waktu yang wajib bagi kaum muslimin untuk melakukan salat. Meskipun di situ dijelaskan dalam buku fikih ada waktu daruri. Asy-Syaukani juga menjelaskan waktu daruri. Ya. Waktu daruri. Nanti kita sebutkannya setelah kesimpulan. Qala At-Tirmidzi rahimahullah, qala Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah, as-sahhu syai' fil mawaqit hadis Jabir. Ya.
kata Imam Al-Bukhari bahwa yang paling sahihnya dalam masalah wakilnya hadis Jabir. Kesimpulannya, az-zuhur waktuhu min zawal syams ila an yusira dhillu kulli syai' mislahu. Waktunya dari tergelincirnya matahari sampai satu bayangan sama dengan bendanya. Ya. Singkat lahu fi 20 cm. Kam intahal waqt zuhur? Al-'asr 1 meter. Nah, afi yani 20 cm. Kam fi akhir salat zuhur? أجيب رواية إندونيسية ما في مشكلة. نعم العصا 1 متر. أيقول متران يعني مثنى فهمتم؟ متران والفي 20 سنتيمتر. كم في وقت آخر الظهر كم يعني الظل؟ كم طويل الظل في آخر صلاة الظهر؟ متران أخطأت. ها؟ كيف متران؟ يقول الشوكاني رحمه الله في وقت الزوال. في وقت الزوال. Ukaran باللغة Indonesia. Panjang tongkat 2 meter. V-nya 20 cm. Berapa panjang bayangan ketika selesai atau habis masa duhur, waktu duhur? Nah, 2 meter? 10 cm. V-nya 20 cm. Berarti 2 meter 20 cm. Kata. Lalu V metran, kami dah waktu 4 metran. Gampang ya? Cuma nyari V-nya ini yang sulit. Nyari V yang sulit. Maka itu memang ada khusus benda yang tidak bergerak. Kalau masa lalu bisa di pondok dibuatkan semen yang tidak bergerak, lalu ada besi begitu. Jadi mafhum ketika ditandai dengan jam misalkan. Ini jam kan hadiah dari Allah SWT. Jadi ketika sudah benar-benar fokus, ini sudah tidak ada bayang sama sekali, itu dicatat jamnya. Ketika itu mesti dia berubah. Ketika jam ini mesti dia ada V-nya. Ada V-nya. Tahunya itu V di mana? Nanti berubah-ubah arahnya V-nya. Kan matahari berbeda-beda garis edangnya. Nah itu. Nah sebenarnya lebihnya emang kita harus tahu seperti itu keadaan. Dulu kan tidak ada jam Rasulullah. Lebih akurat jamnya Allah SWT. Sekarang lebih mudah. Karena di sini sedang mendung, kalau Saudi jarang, karena hujan mungkin setahun sekali, atau mungkin kadang-kadang 2 kali. Jarang hujan, jarang mendung. Maka itu sangat mudah untuk melihat matahari. Tapi kalau di sini kan sering mendung, maka itu Allah mudahkan dengan jam. Ketika dia zawal, waktu itu ketika misalkan di tengah ada zawal, terlalu jam 12 gitu kan. Jadi selebihnya ini insya Allah sudah masuk waktu. Gitu. Adapun kama yuqal jam abadi, maaf dalil jam abadi. Ini dalil. Waktu tergayar. Oke, jam abadi. Orang bisa tahu setahun ini. Mustahil. Allah. Jadi siwa fi zaman. Al-asr waktuhu min sayrat al-zil mithlahu ila ghurub syams. Nah di sini tadi padahal mithlaihi. Ya, sekarang ila ghurub syams. Asr ini waktunya dari matahari bayangan itu semisal dengan bendanya sampai matahari tenggelam. Seolah-olah ada tanakut dalam kalimat ini, tapi ini ma'ruf dengan ahli fikih bahwa ini tidak tanakut. Sebenarnya ini disebab dijelaskan Al-Syawkani dalam Durrul Bahiyah. Daruri
al-mudiyah. Di situ ada waktu yang wajibat, waktu yang memang yaitu ya Allah. Jadi Allah tetapkan untuk kita waktunya ini gitu. Nah, di situ ada waktu daruri. Nah, waktu daruri. Macam-macam waktu daruri ini. Ketika asar tadi selesaikan, asar itu selesai, bayangan 2 kali bendanya. Di sini sampai maghrib. Ya, maksudnya di hadis Jabir, fasal al-asra hina sara dhillu kulli syai' mithlaihi. Ya, salat asar ketika bayangan ini segala bayangan setiap sesuatu 2 kali bendanya. Di sini waktu asar, waktu mislahu ila ghurubi syams, sampai matahari tenggelam. Kan masih ada jarak antara namanya ada bayangan matahari tenggelam, kan masih ada jarak. Ya kan? Tenggelam kan enggak ada bayangan sudah. Nah, di situ jarak antara mislaihi wa ghurubi syams ini adalah waktu daruri. Waktu daruri. Kama fi salat al-isya ثلث الليل بين ثلثي الأخير إلى يطلع الفجر هذا waktu daruri. Nah, waktu daruri ini digunakan banyak hal, banyak orang. Misalkan selesai haid, wanita selesai haid di malam hari, selesainya masih ada kewajiban baginya salat isya. Sebab itu masuk waktu daruri. Juga rajul yang balik ketika malam itu mimpi basah, ternyata sudah balik, wajib baginya kalau dia tinggalkan salat, padahal itu misalkan sulusul akhir, dia sengaja meninggalkan salat. Kalau sengaja meninggalkan salat, kama seperti dijelaskan Ibnu Hazm rahimahullah, tidak ada qada. Meninggalkan salat secara sengaja tidak ada qada. Nah, terus gimana? Allahu a'lam. Tidak ada ketetapan qada kalau sengaja. Di situ fungsinya itu. Ketika balik tengah malam masih ada waktu isya. Selesai haid misalkan baina zillu kursi mislaihi wa ghurub syams. Nah, di situ masih ada waktu daruri li salatil asar li nisa setelah selesai haid. Nah, itu. Jadi ini faedahnya dijelaskan Asy-Syaukani rahimahullah seperti itu. Ya. Al-Maghrib. ثالثا المغرب وقته من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق. Maghrib waktunya dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya syafaq, hilangnya kuning-kuning di warna kuning di langit di sebelah barat. Qala sallallahu alaihi wasallam waktu salatil maghrib ma lam yaghib asy-syafaq. Waktu salat maghrib ini selama syafaqnya belum hilang. Berarti syafaq hilang masuk ataman salatul isya. Ini sudah habis waktu. Al-isya waktuha min ghiyab asy-syafaq ila nisfil lail. Waktu isya dari hilangnya syafaq tadi sampai pertengahan malam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam waktu salatul isya ila nisfil lail al-awsat. Ini lebih rinci lagi. Waktu salat isya sampai pertengahan malam al-awsat. Jadi pertengahan benar. Pertengahan benar. Ini yang lebih kita pilih dari pendapat para ulama. Ini nisfil lail al-awsat, waktu wajibat yang waktu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-fajr, meskipun ini khilaf tadi ya. Waktu salat isya ini ba'duha yaqul ila thulu'il fajr. Ini Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat demikian sampai fajar. Makanya orang-orang Syafi'iyah, orang-orang di sini maksudnya menisbahkan kepada Syafi'iyah itu kadang-kadang salat sampai jam 3 itu baru salat isya. Jadi ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Wala syak ghair ma'dzur. Ghair ma'dzur. Bukan udzur kalau dia misalnya ngobrol sama temannya nonton TV terus sampai dia tidak salat sampai nanti jam 3 baru salat. Ini tidak ma'dzur dan kita memilih itu yang mardud. Tidak masuk salat, tidak salat pada waktunya.
tidak salat pada waktunya. Kecuali ma'dzur, masuk waktu daruri seperti tadi, pingsan atau ada sakit atau dan sebagainya yang tidak sadar sampai artinya ma'dzur. Sakitnya ini memang membuat tidak sadar atau gimana gitu, atau yang tadi selesai dari haid dan sebagainya. Al-fajr waktuhu min tulu'il fajri ila tulu'il syams. Fajar dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari itu sangat cepat ya, sangat cepat. Fajar shadiq ini di sini mungkin sulit terlihat. Di Saudi karena di Sahra ini sempat terlihat fajar shadiq. Ini jamnya. Ini biasanya lebih dari yang biasanya ada nih 10 menit dan sebagainya. Namun fatwa dari Masyayikh Syekh bin Baz, kita tidak perlu membebani dalam masalah ini. Seperti orang-orang Hizbiyun memperingati orang-orang bahwa kita ini sholat selama ini belum masuk waktu subuh, belum masuk subuh. Mungkin masih gelap, masih banyak bintang. Ya, demikian. Bisa jadi seperti itu. Karena kita saksikan sendiri ketika fajar di sana. Kalau di Saudi memang waktunya sama gitu. Tulu'il fajar azan atau qablahu atau sarang begitu. Ya. Tapi di sini ini masih jauh, masih gelap, masih ada bulan bintang, sudah ada subuh. Yang kita lihat fatwanya memang seperti itu. Ini tanggung jawab imam. Apakah kalian yang menentukan ini? Bukan. Berarti serahkan pada imamnya, gitu Syekh Bas. Jadi seandainya kita sholat di luar waktunya, tanggung jawab imam. Wal muadzin. Muadzin hati-hati. Ya, muadzin ini muktaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-imamu dhamin, imam itu penjamin sholatnya. Kalau sholatnya rusak, tanggung jawab dari imam. Ya. Sampai pembahasan masalah sujud sahwi. Kalau makmumnya yang lalai, ya. Makmumnya yang lalai. Makmumnya ini lalai ngelamun terus dia sampai ketinggalan atau bagaimana itu tidak perlu sujud sahwi yang kuat. Karena apa? Ditanggung imam. Al-imam mudhamin. Makanya itu ketika para ulama menjelaskan ada daurah tentang al-imam wal muadzin. Kalau mereka tahu bagaimana konsekuensi jadi imam salat di masjid, mereka tidak akan mau berebut jadi imam. Jadi imam itu bukan penampilan, bukan tampil, tapi domin, penjamin salat makmum. Salat makmum salah, tanggung imam. Itu. Makanya muadzin salah satu peringatan dari saya harus tahu waktu. Nanti kalau sudah masuk azan kan ada syaratnya. Dia salah satunya mengerti waktu mawaqit salat. Bahaya. Bagaimana dia belum masuk waktunya? Jadi al-muadzinu mu'taman. Muadzin ini orang yang diberi amanah. Ya. Jadi sekarang ini kalau memang seperti itu dari pemerintah, ya silahkan. Tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. Jadi selesai waktu salat subuh min tulu'il fajri malam tatlu'us syams. Baik, itu secara ringkas tentang mawaqit as-shalah. Insyaallah naktafi lahuna wallahu a'lamu bis-shawab. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi